Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaru. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ansha'al kauna min 'adamin wa 'alal arsy istawa. Arsalar rusula wa anzalal kutuba tibyanan li tariqin najati wal huda. Ahmaduhu jalla sya'nuhu wa ashkuruhu ala ni'amin la hasra laha wa la muntaha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yurtaja wa la nidda lahu yubtagha. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-habibul mustafa wan nabiyyul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Amma ba'd. Alhamdulillah pertama-tama dan yang selalu menjadi pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Qur'annya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu pada tanggal 27 Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 7 Juli 2020, kita dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai, Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, untuk mengikuti salah satu rangkaian acara Ta'hilil Ilm, yaitu mendengarkan kajian dari Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Muhammad Haikal Ali Bashrahil hafidhahullahu ta'ala, di mana kita semua sama-sama berharap agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang Allah berkahi sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat, serta malaikat akan menaunginya, dan mereka akan diingat di sisi Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kegiatannya akan terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama sesi penyampaian materi, dan sesi kedua insyaallah sesi tanya jawab. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadzun Al-Fadil Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Bashrahil hafidhahullahu ta'ala. Maka sebelum kita mendengarkan faidah-faidah dari beliau, perkenankan saya sebagai moderator untuk membacakan biografi singkat beliau. Beliau adalah Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Bashrahil hafidhahullahu ta'ala, dan beliau juga adalah putra asli daerah di Kalimantan, dan kita patut bangga dengan adanya beliau di Kalimantan Selatan. Adapun untuk riwayat pendidikannya, beliau alhamdulillah telah lulus dari Universitas Islam Madinah dari marhalah Baccalaureus ila marhalah doktorah, dan mengambil jurusan ulumul hadis. Alhamdulillah beliau sudah berkeluarga dan memiliki anak 5. Dan mungkin begitu saja pembacaan biografi singkat. Kita langsung mendengarkan faedah dari beliau. Falifadilatihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat-Nya yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa di sini dalam rangka saling mudarasah, saling belajar, dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam mengambil ilmu yang akan disampaikan nantinya. Ikhwan dan hadirin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita, tema kita pada pagi hari ini adalah akhlak dan adab keseharian seorang muslim. Jujur, ketika saya dikasih judul ini, saya sebetulnya ragu untuk memenuhi atau undangan ceramah semacam ini. Kenapa? Karena bukan tawadu atau bukan zuhud, tidak, tetapi tidaklah berbicara tentang masalah adab dan akhlak kecuali orang yang menghabiskan umurnya dengan ilmu dan amal. Ya, yattasifuna man ittasafa biha. Ya, maka orang-orang tertentu yang berbicara masalah ini, dan saya jauh dari orang yang menghabiskan umurnya dengan ilmu dan amal. Tetapi mengingat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika saudaramu meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Walaupun ana bukan orang yang terbaik dalam masalah ini, tetapi ana akan menyampaikan apa yang saya ketahui dari apa yang saya pelajari, dan saya berusaha seperti antum semua untuk mengamalkan apa yang akan saya sampaikan nantinya. Ketika kita berbicara adab dan akhlak, maka adab dan akhlak itu hakikatnya adalah kita berbicara agama secara utuh, berbicara agama Islam secara menyeluruh. Makanya Nabi SAW, beliau pernah bersabda, kata beliau, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sesungguhnya, kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam riwayat lain, salihal akhlak. Ya, akhlak-akhlak yang bagus. Nabi SAW di dalam hadis ini beliau menyempitkan, membatasi, kata beliau, tujuan saya diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW ketika diutus, beliau mengajarkan agama, mengajarkan akhlak, dan mengajarkan banyak hal. Makanya ketika kita berbicara akhlak, maka kita sebetulnya berbicara agama Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Ibnu Abdul Bar, ketika beliau menafsirkan, menjelaskan makna hadis innama bu'istu liutammim makarimal akhlak, apa kata beliau? Yadkhulu fi hadzal ma'na, sesungguhnya masuk di dalam makna hadis ini as-salah wal khairu kulluh, yaitu semua kebaikan, wad-din dan agama, wal fadl dan keutamaan, wal muru'ah dan etika, wal ihsan dan berbuat baik, wal adl dan berbuat adil, fabidzalika bu'itsa liutammimahu. Oleh karena itulah Nabi SAW diutus untuk menyempurnakannya. Maka berbicara perkara adab ini, seseorang muslim kita berbicara agama Islam secara menyeluruh. Dan adab ataupun akhlak seorang muslim itu mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Ketika antum melihat ada seseorang berakhlak baik, itu salah satu cerminan hati seorang muslim itu sendiri. Makanya kalau kita ingin mengetahui orang itu baik hatinya atau budi pekertinya baik, maka lihatlah akhlaknya. Dan
Itulah penilaian masyarakat pada kita. Antum ketika belajar di intan ilmu nggak ditanya di intan ilmu diajarkan apa, tidak ditanya. Masyarakat akan nanya apa? Santrinya nih salam apa enggak kalau ketemu, murah senyum apa tidak, ya tidak ditanya. Ya ini belajar akidah apa belajar, tidak, orang tidak akan menanyakan antum apa yang antum pelajari, tapi yang akan dilihat adalah akhlak kita, adab kita. Ini orang ketika azan dia hadir ke masjid apa tidak, dia sering mengakhirkan waktu sholat apa tidak, itu yang dilihat oleh masyarakat. Maka orang ketika melihat zahir orang ini baik, maka dia akan menilai orang ini baik. Maka orang akan ketika menilai zahir orang ini tidak baik, maka dia menilai orang ini tidak baik. Maka sungguh ya betul ya apa dikatakan oleh sebagian ahlul ilm bahwasanya akhlak itu mencerminkan apa yang dalam hati seseorang. Oleh karenanya agama Islam menekankan akhlak mulia. Agama Islam menekankan, memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Kenapa? Kenapa kita harus beradab, harus berakhlak mulia? Karena orang yang berakhlak, orang yang beradab, pertama itu mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwasiat kepada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsuma kunt." Wahai Mu'ad, bertakwalah kalian, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelahnya, "Wat bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dan iringilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut menghapuskan perbuatan jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada Mu'ad bahwasanya takwa itu sangat erat kaitannya dengan akhlak yang baik. Oleh karenanya ada seorang ulama Ibnu Rajab, beliau menjelaskan hadis ini. Kata beliau, "Hadza min khisalit taqwa." Sesungguhnya akhlak baik ini bagian dari sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wala tutimmu taqwa illa bihi." Dan takwa seseorang tidak sempurna kecuali dengan akhlak yang baik. Kemudian kata beliau, "Fa inna katsiran minan nas." Sesungguhnya banyak dari manusia mereka menganggap takwa itu cuma menjalankan hak-haknya Allah. Salat, ngaji, puasa, haji, bayar zakat. Banyak orang menganggap takwa itu sekedar ya menjalankan hak-haknya Allah. Dan mereka menyangka menunaikan hak-haknya manusia, di antaranya berakhlak dengan baik sesama, itu dianggap bukan dari ketakwaan. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara spesifik. Nabi merinci, kata beliau, takwa itu apa saja. Di antara Nabi SAW merinci takwa tersebut adalah khuluqun hasan. Seseorang berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka orang kadang-kadang menganggap akhlak itu bukan ibadah. Orang menganggap kadang-kadang akhlak itu tidak dapat pahala. Dan itu banyak ya. Orang kalau senyum, ya banyak orang biasanya senyum sama temannya nganggap dia tidak dapat pahala melakukan senyum tersebut. Padahal ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang menganggap salam ketemu sama saudaranya menganggap tidak berpahala. Padahal ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari ketakwaan. Jadi kenapa kita berakhlak baik? Satu, pertama karena takwa itu mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita disuruh untuk berakhlak yang mulia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ya orang yang berakhlak mulia.
Dan orang yang berakhlak mulia sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, wa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat bersamaku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Antum kalau dipanggil Ustadz Ahmad, ya Ustadz Ahmad lagi ngisi, antum dipanggil fulan ke sini. Cuma dua kemungkinannya. Ima himung, disuruh sidin duduk di samping sidin. Ima takutan kalau ditakuni. Ya. Nah, jangan-jangan ditakunin apa kan bisa menjawab, ya. Tapi pada asalnya orang kalau dipanggil namanya kemudian duduk di sampingnya, orang sebut apa? Senang bahagia. Ini bagaimana kalau seandainya yang mengatakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang paling ya dekat dengan aku nanti kedudukannya di hari kiamat adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW dan orang yang paling jauh tempat kedudukannya di sisi Rasulullah adalah orang yang tidak bagus akhlaknya. Disebutkan dalam hadis ini al-mutafayhikun, ya, yaitu orang-orang yang sombong, ya, ataupun as-sartharun, orang-orang yang banyak bicara, atau al-mustashaddiqun, yaitu orang-orang yang memfasihkan ketika berbicara. Ya, berbicara dengan bahasa-bahasa yang tinggi sehingga susah dipahami, ya, agar dikatakan dia adalah orang yang fasih dalam berbicara. Maka ini adalah kata Rasulullah orang-orang yang jelek akhlaknya. Maka di antara tujuan kenapa kita harus berakhlak yang mulia, karena dengan akhlak yang mulia tersebut kita orang yang menjadi dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pula juga kita berakhlak mulia? Karena akhlak mulia itu sebab seseorang dimasukkan surga. Sebab kenapa kita dimasukkan surga? Salah satu sebabnya adalah seseorang berakhlak mulia. Nabi SAW pernah ditanya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi SAW kata Abu Hurairah pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ini ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, yaitu seorang bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Maka akhlak mulia salah satu sebab seorang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam agama Islam Nabi SAW sangat mencela, sangat mewanti-wanti, ya, sangat Nabi SAW mencela orang yang berakhlak jelek. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu adalah tidak suka mencela. Dan orang mukmin itu sifatnya tidak suka melaknat. Dan orang mukmin tersebut sifatnya juga tidak suka berbuat keji, memiliki perangai yang buruk. Dan juga orang mukmin tersebut tidak suka berkata-kata kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu sifatnya dia tidak suka mencela, tidak suka melaknat, tidak suka berkata-kata kotor, ya, atau berkata-kata keji. Maka jika ada seorang mukmin suka mencela, suka mengasih gelar yang tidak baik kepada temannya, suka mencerca dan semisalnya, ini menunjukkan imannya kurang, imannya tidak sempurna. Karena tanda keimanan seorang tersebut sempurna ketika dia bagus perangainya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa. Kata Nabi SAW,
orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang mukmin yang bagus akhlaknya. Maka orang yang berakhlak mulia, ya, salah satu sebab dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, ya, para ulama salaf, generasi para sahabat, bagaimana mereka memperhatikan akhlak dan adab ini. Bahkan para salaf terdahulu, orang-orang terdahulu, mereka mendahulukan belajar adab sebelum belajar ilmu. Sebelum belajar ilmu. Imam Malik, siapa tahu Imam Malik? Siapa ada yang tahu? Siapa Imam Malik? Ada yang tahu Imam Malik? Pernah dengar? Pernah apa belum? Imam Malik ini seorang ulama besar, seorang ulama besar. Maka tidak ada di dalam kutub-kutub, khususnya buku-buku fikih, kecuali sering disebutkan namanya Imam Malik rahimahullah. Buku fikih, buku hadis sering disebutkan namanya Imam Malik. Ini ulama besar, ulama Madinah. Ya. Beliau pernah menceritakan, kata beliau, kanat ummi tu'ammimuni. Pada suatu hari, setiap kali aku pergi ke majelis ilmu, ibuku itu selalu memakaikan aku sorban. Kemudian ummiku ini selalu berwasiat, kata beliau. Kemudian umminya ini setiap berwasiat kepada Imam Malik. Apa yang dikatakan umminya? Fadhhab ila Rabi'ah wa ta'allam min adabihi qabla ilmih. Pergilah engkau wahai Imam Malik kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini gurunya Imam Malik, juga ulama besar. Belajarlah kamu adabnya sebelum ilmunya. Belajarlah kamu adabnya sebelum ilmunya. Maka benar, Imam Malik terkenal dengan adabnya yang luar biasa. Maka salah satu murid Imam Malik yang terkenal, Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab ini juga muridnya Imam Malik. Beliau mengatakan, kata beliau, naqalna min adab Malik akthar mimma ta'allamna minhu min ilmih. Sesungguhnya, kata Abdullah bin Wahab, ketika kami belajar kepada Imam Malik, maka kami belajar adab kepada Imam Malik lebih banyak daripada kami mengambil ilmu dari beliau. Ini menunjukkan para ulama terdahulu sangat perhatian terhadap akhlak, sangat perhatian terhadap adab, ya, sangat perhatian terhadap adab. Disebutkan pula, diceritakan Hasan ibnu Ismail. Ya, Hasan ibnu Ismail ini, beliau memiliki seorang ayah bernama Ismail. Beliau ini mengatakan, qala sami'tu abi. Saya pernah mendengar bapak saya berkata, kunna fi majlisi Imam Ahmad atau kunna fi majlisi Ahmad ibn Hanbal. Dulunya, ya, kata bapaknya Hasan bin Ismail ini, dulu saya pernah hadir di majlisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang hadir pada saat itu, kata beliau, hamsata alaf au yazidun. Yang hadir di halaqah, di kajiannya Imam Ahmad bin Hanbal ini, yang hadir kajian beliau itu 5.000 orang atau lebih. Itu sangat banyak sekali zaman dulu. Ya, zaman dulu itu sangat banyak sekali orang yang hadir di kajian 5.000 ke atas, itu sangat banyak. Kemudian kata beliau, walladzina yaktubun aqal min 500. Dan adapun yang menulis apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu kurang dari 500. Jadi dari 5.000 yang menulis itu kurang dari 500 orang. Wal baqi yata'allamna minhu husnal adabi wa husnal samt. Dan adapun yang sisanya, mereka cuma ingin belajar bagaimana adabnya Imam Ahmad, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana adabnya beliau ketika beliau mengisi ilmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salaf itu sangat perhatian terhadap adab dan akhlak. Sangat perhatian, ya. Bahkan mereka mendahulukan belajar adab sebelum mereka belajar ilmu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ya, saya ingin menyebutkan beberapa adab yang harus dimiliki oleh talibul ilm, oleh penuntut ilmu.
Saya khususkan, kenapa adab ini khusus penuntut ilmu? Karena yang hadir di sini adalah semuanya insya Allah penuntut ilmu. Maka saya khususkan ada beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Saya dan antum sama-sama belajar adab ini. Ya. Di antara adab yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang ilmu, dan ini yang paling penting, yaitu ikhlas. Yaitu dia beribadah, menuntut ilmu ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Karena ilmu ini adalah ibadah qalbiyah, ibadah dalam hati. Dan yang merusak ilmu seseorang, yang merusak seseorang ketika menuntut ilmu adalah riya. Sum'ah, ingin dipuji, ingin tenar, ya, ingin dipuji orang. Ini yang merusak ilmu. Makanya Nabi SAW memperingati, ya, mengecam bahwasanya orang yang menuntut ilmu tapi dia mengharapkan, ya, pujian dari manusia, mengharapkan agar dikatakan dia seorang alim, maka dialah orang yang pertama kali Allah seret dia ke dalam api neraka. Orang yang pertama kali Allah seret dia ke dalam api neraka. Kata Rasulullah SAW, inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi thalatha. Sesungguhnya orang yang pertama kali nanti di hari kiamat kelak diseret ke api neraka ada 3 golongan. Di antaranya adalah orang yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya, dan orang yang membaca Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kemudian ditanya oleh para malaikat, kemudian ditanya orang ini, ya, untuk apa engkau belajar ilmu? Kata dia, saya belajar ilmu ini, ya, karena Allah, dan saya mengajarkannya karena Allah. Sebab itu pula saya mengajarkan Al-Quran, saya mengajarkan karena Allah. Qala kadzabta, dikatakan kepada dia, engkau telah berdusta. Tetapi engkau belajar ilmu ini karena engkau agar dikatakan sebagai seorang yang alim, sebagai orang yang berilmu. Dan engkau mengajarkan Al-Quran agar engkau dikatakan qari, agar engkau dikatakan orang yang ahli baca Quranul Karim. Maka diperintahkan malaikat untuk menyeretnya dan dimasukkannya ke dalam api neraka. Makanya seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, beliau digelari Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ma alatu syai'an, ya, tidak ada sesuatu yang saya obati yang lebih berat, asyaddu alayya min niyati, kecuali niatku. Karena menjadikan hati untuk ikhlas dalam menuntut ilmu itu sangat berat. Menjadikan hati agar ikhlas dalam menuntut ilmu itu sangat berat. Tetapi seorang penuntut ilmu biasanya pertama kali dia menuntut ilmu pasti ada gangguan dalam hatinya. Pertama kali ada orang yang masuk menuntut ilmu itu dipaksa orang tuanya, harus masuk pondok. Ya. Ada orang yang masuk menuntut ilmu itu macam-macam, ingin seperti Ustadz si fulan. Emang pertamanya orang menuntut ilmu itu, ya, kadang-kadang ikhlasnya tidak maksimal. Makanya, dan itu dialami oleh para ulama-ulama terdahulu. Makanya Imam Ad-Darqutni, ini seorang ulama hadis, beliau pernah berkata, kata beliau, kunna talabna al-ilma li ghairillah, fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu pun enggan kecuali diperuntukkan untuk Allah. Dan perkataan yang semisal ini juga dikatakan oleh sebelum beliau, Abdullah bin Mubarak dan semisalnya, dikatakan juga. Maksudnya, kata para ulama, orang pertama kali emang menuntut ilmu itu pasti ada gangguan, ya, dalam keikhlasan. Ikhlasnya tidak maksimal. Tapi berjalan seiring dengan waktu dia belajar, bertambah ilmunya, maka ikhlas itu akan maksimal. Ikhlas itu akan maksimal. Setiap kali dia membaca Al-Quran, dia mempelajari maknanya, tadabbur maknanya, mempelajari hadis Nabi SAW, maka seorang talibul ilm maka akan muncul keikhlasan yang maksimal di dalam hatinya. Maka ikhlas ini sangat penting. Dan ini sebab kenapa orang tersebut namanya selalu disebut. Dan ini sebab, ya, orang tersebut kekal diingat orang sepanjang masa. Pernah ada sebuah cerita,
disebutkan Imam Malik. Imam Malik punya kitab. Apa kitab beliau? Siapa yang tahu? Apa kitab beliau, Imam Malik? Beliau punya kitab namanya dalam ilmu hadis kitab Al-Muwatta. Apa nama kitabnya? Al-Muwatta. Beliau punya kitab namanya kitab Al-Muwatta. Sebelum beliau ada juga orang-orang mengarang kitab Al-Muwatta sebelum Imam Malik, dan kitab Muwatta itu banyak. Nama kitab dengan judul Al-Muwatta itu banyak. Di antaranya Muwatta Ibnu Abi Dhi'ib, ya, sebelum Imam Malik mengarang. Ada Muwatta Ibnu Al-Majishun, ya, banyak sekali kitab-kitab Al-Muwatta sebelum Imam Malik. Kemudian Imam Malik ini ditanya oleh muridnya, "Mal faidah fi tasnifika li kitabil Muwatta?" Wahai Imam, apa faedah engkau mengarang kitab Al-Muwatta ini? Sesungguhnya sebelum kamu itu banyak sudah kitab-kitab Muwatta. Dan hadis yang dimuat dalam kitab Muwatta Ibnu Abi Dhi'ib dan sebelumnya itu lebih banyak daripada hadis yang dimuat dalam kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian apa dijawab oleh Imam Malik? Maka lillahi baqi, kata beliau. Sesungguhnya segala sesuatu diperuntukkan untuk Allah, maka akan kekal. Subhanallah. Berjalan waktu, berjalan masa dari masa ke masa, tidak ada kitab belum Muwatta, ya, sekarang ini kecuali Muwattanya Imam Malik. Yang Muwatta dulu itu tidak tahu kita kemana. Ini menunjukkan bagaimana keikhlasannya Imam Malik rahimahullah. Makanya Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ini juga seorang ulama hadis. Ya, apa kata beliau? Kata beliau, "Ma na'rif kitaban fil Islam ba'da kitabillahi azza wa jal asah min Muwatta Malik." Kata beliau, kami tidak mengetahui kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim kecuali kitabnya Muwatta Imam Malik. Tentu perkataan Abdurrahman bin Mahdi ini sebelum Imam Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, perkataan beliau ini sebelum Imam Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari. Makanya berkata Ibnu Khaldun ini ulama yang luar biasa. Beliau punya kitab beliau punya muqaddimah. Kitab beliau judulnya ada muqaddimah, ya. Di dalam kitab Al-Muqaddimah ini itu beliau berbicara semua ilmu. Kalau kalian nanti ingin jadi ahli dalam semua bidang, pakar dalam semua ilmu, baca kitab Muqaddimah siapa? Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Karena Ibnu Khaldun berbicara dalam semua jenis ilmu. Apa dikatakan oleh Ibnu Khaldun? Talaqatil ummah bil qabul min masyarikil ardi wa magharibiha. Sesungguhnya para umat itu mereka sepakat menerima kitab Muwattanya Imam Malik dari timur sampai barat. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jaga kitab Muwatta Imam Malik karena keikhlasan beliau. Di sini saya ingin menjelaskan kepada antum kenapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjaga sampai sekarang. Tahu alasannya? Kenapa hadis Nabi terjaga? Padahal Nabi SAW melarang sahabatnya untuk menulis hadis. Ya, pernah sahabat ingin nulis hadis, kata Nabi, "La taktubu anni, wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhu." Kata Nabi SAW, jangan kalian menulis hadis, jangan kalian tulis apa yang aku ucapkan, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menulis hadis, maka hapuslah, kata beliau. Ya. Nabi melarang sahabat, pertama-tama Nabi melarang sahabat karena Nabi takut nanti tercampur antara Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga orang nggak bisa membedakan mana hadis mana Al-Quran. Akhirnya dilarang oleh Nabi. Pertama-tama sahabat menulis hadis Nabi SAW. Tetapi pertanyaannya, kenapa hadis Nabi, perkataan beliau, perbuatan beliau, apa yang beliau kerjakan kita tahu, dinukil oleh para sahabat, padahal dilarang? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Sebabnya Nabi adalah orang yang paling ikhlas di muka bumi. Rasulullah SAW orang yang paling ikhlas di muka bumi. Tidak ada orang yang ikhlas
yang melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah jaga perkataan beliau. Allah jaga perbuatan beliau. Sehingga kita jauh ya masanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 14 abad lebih ya, tetapi kita bisa melihat, bisa membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jaga perkataan beliau. Abu Lahab, Abu Jahal, ada perkataannya sampai? Tidak ada. Ya, orang-orang kafir tidak ada perkataannya sampai. Ya, maka Rasulullah SAW orang yang paling ikhlas di muka bumi, maka Allah jaga perkataan beliau. Disebutkan pernah pada suatu hari Rabi', muridnya Imam Syafi'i, beliau masuk ke rumahnya Imam Syafi'i. Pada saat itu Imam Syafi'i lagi sakit. Ya, sakit ya ketika beliau hampir datang ajalnya. Pada saat itu Imam Syafi'i berkata kepada Rabi' ini, ya murid beliau ini. Kata beliau, "Wadidtu anna kulla ilmin ta'allamahu an-nas ujaru alaih wa la yahmaduni." Kata beliau, saya berharap semua ilmu yang manusia ambil dariku, dari kitab-kitabku, saya berharap, saya memohon kepada Allah agar saya diberikan pahala atasnya. Dan saya berharap pula agar mereka tidak memujiku. Dan riwayat lain, mereka tidak menisbatkan ilmu ini dariku. Dan subhanallah, kita lihat sampai sekarang, ya, perkataan Imam Syafi'i terjaga, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keikhlasan beliau. Keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu. Terakhir saya ingin menyebutkan cerita ini ya agar antum tahu juga ulama-ulama bagaimana ikhlas. Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar nama Imam Ahmad? Pernah? Taib. Beliau punya kitab apa tidak? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu salah satu ulama fikih. Beliau tidak mempunyai kitab dalam fikih. Beliau tidak pernah mengarang kitab fikih. Beliau punya kitab dalam ilmu hadis saja. Sebab padahal beliau ini pakar dalam ahli fikih, luar biasa fikihnya. Tetapi beliau tidak mau mengarang kitabul fiqh. Kenapa? Karena beliau takut ya perkataan beliau ya menandingi Al-Qur'an dan Sunnah. Akhirnya pun beliau melarang murid-muridnya menulis fikih ya. Ketika beliau mengisi kajian dilarang ya mereka yang menisbatkan tersebut kepada Imam Ahmad. Akhirnya beliau tidak mengarang kitab fikih. Makanya muridnya meminta kepada beliau, wahai Imam Ahmad, karanglah kitabul fiqh. Kata beliau apa? Khudhu, ambillah min haitsu akhadtu. Ambillah kalian dari mana aku dulunya mengambil. Karena beliau ingin membiasakan muridnya itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walaupun demikian, ya beliau sudah melarang muridnya, walaupun demikian, perkataan beliau dalam masalah fikih terjaga baik. Ditulis oleh muridnya ketika beliau meninggal. Ditulis oleh muridnya sampai sekarang. Banyak sekali riwayat Imam Ahmad tentang masalah fikih. Allah jaga karena keikhlasan beliau. Beliau tidak pernah mengarang kitab fikih kecuali satu, kata para ulama, kitab tentang salat. Pada saat itu beliau masuk masjid, melihat ada seorang imam gak bagus salatnya. Akhirnya beliau karang kitab salat untuk menegur imam ini. Disebutkan oleh para ulama cuma kitabul fikih itu saja yang beliau karang. Sisanya muridnya yang menukil perkataan Imam Ahmad. Dan ini menunjukkan, ya cerita-cerita ini menunjukkan bagaimana keikhlasan ulama terdahulu. Dan ikhlas itu memiliki peranan penting suksesnya antum dalam menuntut ilmu. Yang kedua, di antara akhlak seorang penuntut ilmu adalah sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Tentunya orang belajar itu pasti ada halangannya. Ya. Jangan kena penyakit gatal langsung naik bulik, ulun hendak keluar aja dah dari pondok ini nah gatalan. Ya. Ndak sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, ma u'tiya ahadun syai'an afdalu minas sabr. Tidak ada seseorang diberikan sesuatu yang lebih utama daripada kesabaran. Dan
sabar itu hanya Allah berikan kepada aulia Allah, orang-orang yang Allah kasihi. Ya. Makanya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Kalau Allah itu bersama dengan orang yang sabar, maka Allah bantu dia dalam kesusahannya. Allah mudahkan dia dalam kesulitannya. Makanya sabar ini salah satu metode hidup para anbiya. Para nabi-nabi itu salah satu jalur hidup mereka, metode hidup mereka adalah dengan bersabar. Adalah dengan bersabar. Dan orang yang terbiasa dengan sabar, dia mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kata beliau, wajadna aladza aisina bis sabar. Sesungguhnya kami, kata Umar bin Khattab, mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan kita, kehidupan kami dengan kesabaran. Ya. Maka orang menuntut ilmu itu harus sabar. Makanya ada sebuah perkataan yang sangat indah disebutkan oleh para ulama, al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taita kullaka. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebagian darinya, tidak akan. Sampai kita menghabiskan tenaga yang ada yang kita miliki. Kalau antum ini belajar 24 jam, belajar murojaah, ya, menghafal terus 24 jam, antum dapat ilmu cuma separuh. Cuma dapat ilmu separuh. Ya. Apalagi belajarnya setengah-setengah, ya. Maka butuh orang menuntut ilmu itu sabar. Emang menuntut ilmu itu banyak kendala, banyak halangan. Kadang belum pernah berpisah lawan orang tua pas di sini, ya, kangen, ya. Kadang ketika di pondok sakit-sakitan. Emang itu salah satu cobaan orang menuntut ilmu. Dan itu dialami oleh ustaz-ustaz. Ya, ustaz-ustaz yang ada ini juga seperti itu dulunya, ya. Tetapi karena mereka sabar, akhirnya mereka berhasil dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, di antara adab seorang menuntut ilmu, dan ini yang paling penting, yaitu beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmunya. Kenapa kita harus beramal dengan ilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang mukmin yang berkata tapi tidak beramal dengan ilmunya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu tapi tidak kalian kerjakan. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berkata tapi tidak beramal, ya. Makanya Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Makanya di antara doa Nabi yang sering beliau panjatkan, yang sering beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Makanya seorang ulama hadis bernama Waqi' bin Jarrah, ya, beliau mengatakan, dan ini seperti ini adat para ulama. Para ulama dahulu, kalau mereka ingin menjaga hafalan mereka, ketika mereka menghafal Quran, ketika mereka menghafal hadis ataupun menghafal yang lainnya, mereka ingin menjaga hafalan mereka dengan cara apa? Dengan mengamalkan apa yang mereka hafal. Dengan mengamalkan apa yang mereka hafal. Makanya Waqi pernah berkata, kata Waqi, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Dulunya kami ingin menjaga hafalan kami, menjaga hadis yang kami hafal dengan cara apa? Dengan mengamalkannya. Dengan mengamalkannya, ya. Maka
Ilmu yang tidak diamalkan itu mendatangkan mudarat bagi orang yang menuntutnya. Makanya Sufyan Ibn Uyainah pernah berkata, kata beliau, illam yanfa'ka darrak. Sesungguhnya ilmu jika tidak bermanfaat, tidak engkau amalkan, maka dia akan menjadi mudarat bagimu. Kenapa? Karena ilmu itu menjadi hujjah atas kita nanti di hari kiamat kelak. Ya. Ilmu itu jadi hujjah di atas kita nanti di hari kiamat kelak. Di hadapan Allah dia mengatakan orang ini menuntut ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu ima jadi hujjah bagi kalian, ya, penolong kalian, ataukah nanti menjadikan mudarat bagi kalian. Taib. Pernah suatu hari ada seorang bernama Asim Ibn Isam Al-Baihaqi. Beliau ini pernah bermalam suatu hari di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad pun mendatangkan air wudu. Mendatangkan air wudu. Pas di pagi hari, Imam Ahmad melihat air wudu yang beliau bawa di kamarnya Asim bin Isam ini tidak terpakai. Masih utuh sedia kala. Kemudian Imam Ahmad pun mengatakan, subhanallah, rajulun yatlubul ilma la yakuna lahu wirdun minal lail. Kata beliau, maha suci Allah, seorang penuntut ilmu tapi sama sekali dia tidak ada salat malamnya. Maka aib bagi seorang penuntut ilmu dia tidak salat malam. Imam Ahmad mencela, bahkan kata beliau, orang yang tidak salat malam tidak diterima syahadahnya, tidak terima persaksiannya. Ini bagaimana para salaf sangat menekankan dengan beramal dengan ilmu. Pernah terjadi juga seorang muhaddis, Abu Abdullah Ar-Razi, Abu Abdullah Al-Marwazi. Pernah pada suatu hari beliau mengisi kajian. Pada saat itu hadir bapaknya Amr bin Hamdan. Amr bin Hamdan ini seorang perawi hadis. Hadir saat itu bapaknya di majelisnya Abu Abdullah Al-Marwazi. Masuk waktu salat zuhur. Pada saat itu azan. Kemudian bapaknya Amr bin Hamdan ini beliau pergi untuk berwudu. Kemudian dipanggil oleh Abu Abdullah Al-Marwazi. Ila aina ya Aba Ja'far? Kemana engkau pergi wahai Abu Ja'far? Kata Abu Ja'far, kata abinya Amr bin Hamdan, atatahhar lis-shalah. Saya pergi untuk mengambil air wudu untuk salat. Kemudian kata beliau, kana dhanni bika ghaira hadza. Kata beliau, sesungguhnya prasangkaku tadi di awal aku berperasaan tidak seperti ini. Kemudian beliau, yadkhul alaika waktu shalah wa anta ala ghair tahar. Masuk waktu salat sudah engkau tidak dalam keadaan bersuci. Beliau heran, kok antum masuk waktu salat masih belum berwudu? Ini masuk waktu salat saja belum berwudu, aib di kalangan para salaf. Bagaimana dengan orang yang masbuk di dalam salat? Ini azan, sudah diadzankan, dikumandangkan azan, dia baru ngambil wudu. Ini aib di kalangan para salafus saleh. Ini mereka menekankan bagaimana ilmu. Yang terakhir, Syekh Islam Ibn Taimiyah. Pernah dengar Syekh Islam? Syekh Islam Ibn Taimiyah pernah dengar? Pernah baca bukunya? Apa buku Syekh Islam? Ada yang tahu? Taib. Syekh Islam Ibn Taimiyah, ya, beliau sangat terkenal, ulama yang luar biasa. Tidak ada semua fan kecuali beliau tulis. Maka orang kalau nulis buku pengen setiap bukunya ada perkataan Syekh Islam. Karena Syekh Islam ini orang yang luar biasa, ya. Beliau pernah suatu hari dikunjungi murid beliau yang bernama Ibnu Qayyim. Bernama siapa murid beliau? Ibnu Qayyim. Dikunjungi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada saat itu di waktu subuh, Ibnu Qayyim itu melihat Syekh Islam salat subuh. Dari salat subuh sampai zuhur, beliau baru berhenti zikir. Sampai menjelang zuhur, beliau baru berhenti dari berzikir. Kemudian baru saat itu Syekh Islam menoleh kepada Ibnu Qayyim.
Kemudian beliau mengatakan, hadihi ghadwati walau lam ataghadda saqatat quwwati. Kata beliau, sesungguhnya inilah makananku. Berzikir, membaca Quran, inilah makananku. Kalau seandainya aku tidak memakan semacam ini, maksudnya tidak melakukan amal semacam ini, maka aku tidak memiliki kekuatan. Seorang ahlus sunnah wal jamaah, selain dia ahli dalam ilmu, juga dia pandai beramal. Karena kekuatan seorang muslim itu dengan amalnya. Kekuatan ilmu seorang muslim itu dengan amalnya, dengan dia beramal. Percuma orang pintar tapi dia tidak beramal. Karena orang muslim itu butuh dengan amal. Ya, tidak hanya mengandalkan kecerdasan, tidak hanya belajar, membaca, menghafal tapi tidak diamalkan. Karena disitulah kekuatan seorang muslim. Selain dia menuntut ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Makanya kalau kita ingin kuat, ya, jasmani kita, rohani kita ingin kuat, menuntut ilmu dan diamalkan. Kemudian di antara adab, ya, bagi penuntut ilmu, akhlak bagi penuntut ilmu, yang keempat adalah muraqabatullah. Seseorang senantiasa merasa diwaspadai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan itu menumbuhkan rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mensifati orang-orang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-Nya adalah orang-orang yang berilmu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kata beliau, "Laisal ilmu an katsiratil hadis." Bukanlah ilmu itu dengan seorang banyak menghafal hadis, tidak. Walakinnal ilm an khasyatillah. Tetapi ilmu itu, sebenar-benar ilmu adalah yang mendatangkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu menjaga hafalan kita bagus, hafalan kita kuat. Mau hafalannya kuat? Mau hafalannya kuat? Ada yang tidak mau? Taib. Salah satu menjaga hafalan kuat itu apa? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Disebutkan Waqi berkata, kata beliau, "Ista'inu 'alal hifdzi bitarkil maksiyah." Ya. Hendaklah kalian menjaga hafalan kalian dengan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Makanya Imam Syafi'i, walaupun bait ini diperselisihkan oleh para ulama nisbatnya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah suatu hari beliau datang kepada guru beliau Waqi'. Imam Syafi'i merasa hafalan beliau kurang bagus. Hafalan beliau kurang bagus. Kata beliau, "Syaqautu ila Waqi'in su'a hifzi." Sesungguhnya aku datang kepada Waqi' mengadukan tentang jeleknya hafalanku. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' pun mensarankan kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nur wa nurullah la yu'ta li'asin. Sesungguhnya ilmu itu cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Taib. Di antara juga adab bagi penuntut ilmu. Ini waktunya habis kah? Taib. 10 menit lagi ya. Taib. Di antara adab bagi penuntut ilmu adalah ulul himmah, memiliki semangat yang kuat. Memiliki semangat yang kuat. Taib. Dan ini Allah perintahkan dalam Al-Quran seseorang itu memiliki semangat yang kuat. Allah katakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Kata Allah, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seperti langit dan bumi. Disediakan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memacu orang beriman agar bersegera dalam kebaikan. Dan tidak ada yang bisa bersegera dalam kebaikan ini kecuali orang-orang apa? Orang yang memiliki ulul himmah, memiliki semangat yang kuat, ya, semangat yang tinggi. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas." Kata Nabi SAW, bersemangatlah kalian terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk kalian, dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah merasa lemah.
Di sini Nabi menyuruh kaum muslim itu adalah orang yang bersemangat. Makanya seorang talibul ilmi harus dia bersemangat dalam menuntut ilmu. Harus tinggi semangatnya. Karena ilmu itu tidak didapatkan dengan kita bermanja-manjaan. Suka tidur, ya, suka main bola, ya, belajar jarang. Ilmu tidak didapatkan dengan demikian. Makanya seorang ulama bernama Yahya bin Abi Katsir pernah beliau berkata, "La yunalul ilm birahatil jism." Sesungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan memanjakan badan. Antum tahu perkataan ini di mana dimuat? Perkataan Yahya bin Abi Katsir ini di mana dimuat? Siapa yang tahu? Ini perkataan ini dimuat oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau, dalam Sahih Imam Muslim. Padahal Imam Muslim itu beliau bersyarat di dalam kitabnya. Beliau bersyarat dalam kitabnya. Kata beliau di dalam kitab Imam Muslim, Sahih Muslim itu ada dua. Ya, pertama itu muqaddimah, ya, muqaddimah dari Imam Muslim. Setelah muqaddimah itu hadis-hadis. Ya. Beliau bersyarat, kata beliau, setelah muqaddimah yang saya tulis ini, kata beliau, tidak ada satu pun perkataan sahabat atau athar dari tabi'in yang saya masukkan dalam kitab saya. Yang saya masukkan semuanya semua hadis. Hadis-hadis semua saya masukkan. Tidak ada satu pun. Itu syarat beliau. Tetapi beliau langgar syarat ini karena perkataan Yahya bin Abi Katsir. Beliau langgar karena pada saat itu beliau disibukkan mencari hadis Amr bin Syu'aib tentang masalah mawaqitus shalah, tentang waktu salat. Hadis berbicara tentang waktu salat. Pada saat itu beliau capek mengumpulkan jalurnya. Begitu capeknya beliau mengumpulkan jalurnya, kemudian beliau menemukan jalur-jalur tersebut, akhirnya pun beliau ingin menghibur diri beliau menuangkan perkataan Yahya bin Abi Katsir. La yunalul ilm birahatil jism. Sungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan memanjakan badan. Oleh karena itu penuntut ilmu itu harus jalan, harus ulul himmah, harus semangatnya tinggi. Pernah suatu hari ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar. Pernah dengar sahabat Nabi Abdullah bin Umar? Pernah dengar? Sahabat Nabi SAW. Pada suatu hari Abdullah bin Umar ini berkumpul bersama teman-teman beliau. Di antara teman beliau ada namanya Urwah bin Zubair, ada namanya Mus'ab bin Zubair, ada namanya Abdul Malik bin Marwan. Berkumpul suatu hari 4 orang ini, dan ini semuanya sahabat. Semuanya mereka bersahabat semua. Kemudian kata Mus'ab bin Zubair, tamannau. Pada saat itu beliau berkumpul di halaman Ka'bah, berempat ini ngobrol di halaman Ka'bah. Kemudian kata Mus'ab bin Zubair, tamannau. Ayo berangan-anganlah, kata beliau. Apa yang kalian inginkan? Kemudian kata Abdullah bin Umar dan yang lainnya, ibda anta. Kamu yang mulai, katanya. Kemudian kata Mus'ab bin Zubair, kata beliau, saya berangan-angan menjadi wali, menjadi gubernur di Irak. Dan saya bisa menikahi Sakinah binti Husain dan Aisyah binti Talhah. Yang mana kedua wanita ini adalah wanita cantik, paling cantik di bangsa Arab pada saat itu. Dan subhanallah, apa yang dicita-citakan oleh Mus'ab bin Zubair Allah kabulkan. Beliau menjadi wali di Irak dan beliau menikahi dua wanita ini yang beliau inginkan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, beliau mengatakan, saya ingin menjadi khalifah, kata beliau. Saya berangan-angan ingin jadi khalifah. Maka Allah jadikan beliau menjadi seorang khalifah. Kemudian Urwah bin Zubair ditanya, wahai Urwah, apa yang kamu inginkan? Saya ingin menjadi orang faqih, kata Urwah. Saya ingin menjadi orang faqih. Dan saya ingin orang-orang meriwayatkan hadis dari saya. Dan Allah kabulkan. Beliau menjadi orang yang faqih. Dan Allah kabulkan pula banyak ahli hadis meriwayatkan jalur dari Urwah bin Zubair. Kemudian ditanya Abdullah bin Umar. Ditanya Abdullah bin Umar, apa yang kamu inginkan? Kata Abdullah bin Umar, uridu an adkhulal jannah. Saya ingin masuk surga. Saya ingin, kata beliau, masuk surga. Dan sunnatullah, Allah itu mengabulkan doa-doa para sahabat. Oleh karena itu Ibn Abdul Bar pernah berkata, kata beliau, sesungguhnya ulama ijma' semua sahabat itu di surga. Semua sahabat itu di surga. Ta'adduban min Allah, ta'adduban min Rasulihi.
Karena para ulama beradab dengan Allah dan Rasulnya, mereka tidak mengatakan semua sahabat di surga. Karena Nabi menentukan sebagian sahabat itu di surga. Tapi padahal sebetulnya semua sahabat itu di surga. Kata Ibn Abdul Bar, itu ijma' ulama. Ya, tapi mereka ta'addub dengan qaulallah wa qaular Rasul. Karena Allah menentukan ada orang-orang yang ditentukan oleh Nabi sebahagian di surga. Di antaranya Asyra Mubasyirina bil Jannah, di antaranya Bilal yang ditentukan oleh Nabi di surga. Makanya ulama tidak mentasrih, ya, tidak menjelaskan secara sharih semua sahabat itu di surga, karena min babil adab, dari bab adab terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Maka ulul himmah itu penting, ya. Maka dari sekarang seorang memiliki himmah yang qawiyah. Dan terakhir, di antara adab bagi orang menuntut ilmu, ya, adalah beradab dengan syekhnya, ya, beradab dengan ustadznya. Ya, di antara adab terhadap seorang ustadz adalah seseorang memanggilnya dengan panggilan yang indah. Ya, seseorang memanggilnya dengan panggilan ya ustadzi, ya ustadzana, ya, dengan panggilan yang indah. Dan di antara adab juga terhadap seorang ustadz adalah seseorang memuliakan ustadznya dengan cara dia mendoakannya. Dan ini kadang-kadang banyak orang menuntut ilmu, dia tidak mendoakan ustadznya. Maka di antara adab seorang menuntut ilmu adalah dia mendoakan ustadznya di dalam salatnya, di dalam kesempatan setiap kali dia berdoa, dia doakan ustadznya. Dan dia memujinya di majlis-majlis ilmu. Ya, dia sebut di majlis-majlis ilmu. Ini di antara adab seorang menuntut ilmu. Dia beradab terhadap ustadznya. Kemudian, ya, tidak menyusahkan sang ustadz tersebut, ya. Di antara kesalahan seorang menuntut ilmu, dia membuat susah ustadznya, mendatangi rumahnya padahal dia tidak ingin didatangi, ya. Makanya para salaf terdahulu, ya, ketika mereka ingin mengambil ilmu hadis terhadap seorang ustadz ataupun terhadap seorang guru, mereka tunggu sampai dia keluar. Makanya kata Ubaid Qasim bin Salam, seorang ulama hadis, kata beliau, saya menunggu salah satu pintu ustadz saya tidak mengetoknya. Ya, saya tunggu dia sampai dia keluar, sampai dia, karena saya takut untuk mengganggunya. Maka di antara adab, ya, seorang muslim, seorang penuntut ilmu terhadap ustadznya adalah dia tidak mengganggunya, ya, baik itu dalam perkataan ataupun dalam perbuatan, dan senantiasa memuliakannya, ya, mendoakannya, menyebut-nyebut dia, memuji-muji dia di dalam majelis ilmu. Mungkin ini kiranya di antara adab-adab, ya, dan sebetulnya banyak sekali adab-adab bagi penuntut ilmu. Dan ini kiranya di antara adab-adab yang sangat penting yang hendaknya kita sama-sama berkhias dengan adab-adab ini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat. Anda kembalikan kepada Rais Jalsah. Tafadhal. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan sesi pertama, yaitu sesi materi. Fa naqul jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kita ucapkan jazakumullah kepada Ustadz atas nasihat-nasihat yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Memasuki sesi tanya jawab. Bagi santri yang ingin bertanya bisa melalui kertas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada soal pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Sering kali terjadi di kehidupan masyarakat, ada seorang orang tua, bapak merokok, lalu menasihati anaknya untuk tidak merokok dengan niat baik agar tidak seperti bapaknya. Apakah itu termasuk dari kabura maqtan indallah? Lalu bagaimana cara anaknya menasihati bapaknya agar berhenti merokok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus, jazakallahu khairan. Jadi maksud ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, sangat besar kebencian di sisi Allah orang yang berkata tapi tidak melaksanakannya. Maka manusia itu ada dua. Ada dia menganjurkan orang berbuat baik, dan perbuatan itu bertingkat-tingkat, ada yang wajib, ada yang sunnah dan semisalnya. Maka ketika orang tersebut menganjurkan perbuatan baik, yang mana perbuatan baik itu ya ada tingkatannya wajib, kemudian
dia tidak mengamalkannya, maka di sini dia berdosa. Di sini dia berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Tapi jika dia menganjurkan orang ya berbuat yang baik, yang mana perbuatan baik tersebut tingkatannya tidak sampai ke wajib, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka sebetulnya dia tidak berdosa. Sebetulnya dia tidak berdosa, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama, meninggalkan suatu utama. Dan adapun orang berbuat maksiat kemudian menegur orang lain berbuat maksiat pada dia melakukan maksiat tersebut. Contoh tadi, dia melarang anaknya untuk merokok. Rokok berbuat dosa, ya. Rokok haram, hukum yang rajih di kalangan para ulama. Sedangkan dia masih merokok, ya. Terus bagaimana hukumnya? Kita katakan dia itu berdosa. Dosanya dari sisi apanya? Dari sisi dia masih melakukan perbuatan tersebut. Ya. Dari sisi lain dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia melarang orang lain berbuat maksiat. Maka ada sebagian orang memiliki pemikiran yang keliru. Saya masih melakukan maksiat kok. Akhirnya saya nggak mau dah melarang orang maksiat, ini salah. Orang yang melakukan perbuatan maksiat kemudian dia tidak mencegah perbuatan maksiat tersebut, pada dia mampu untuk mencegahnya, maka dosanya berlipat. Dosanya dia berbuat maksiat, dosanya dia tidak mencegah perbuatan maksiat. Ya, dosanya bertambah. Maka lebih besar lagi kebencian Allah orang yang sudah melakukan maksiat kemudian dia tidak melarang perbuatan maksiat tersebut, padahal dia mampu untuk mencegahnya. Seperti orang tua kepada anaknya. Dia tahu ya anaknya ngerokok, ya, kemudian dia tidak melarangnya, padahal dia bisa melarang anak tersebut karena dia menganggap dirinya masih merokok, maka lebih besar lagi dosanya. Ya, lebih besar lagi dosanya. Oleh karena itu, ya, maka masuk dalam ayat tersebut adalah orang yang masih melakukan perbuatan maksiat bukan berarti dia tidak boleh melarang orang tidak bermaksiat. Maka kalau seandainya dia bisa mencegah, maka cegahlah maksiat tersebut. Maka ini dosanya lebih ringan dibandingkan orang yang berbuat maksiat dan tidak mencegah maksiat tersebut. Seperti itu. Baik, jazakumullahu khairan. Lalu soal yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana adab terhadap teman dan orang lain seperti yang lebih tua dan adab kita terhadap orang yang tidak kita kenal? Iya. Bagaimana adab terhadap orang lain yang lebih tua dan adab orang yang tidak kita kenal? Maka adab secara umum sesama orang tua tentu saja kita menghormatinya, walaupun orang tersebut tidak kita kenal, ya kita muliakan, ya. Laisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minna man lam yarham saghirana wa la yuwaqqir kabirana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kami orang yang tidak berkasih sayang terhadap orang yang kecil dan tidak memuliakan orang yang tua. Walaupun itu orang awam, orang tidak kita kenal, tetap kita muliakan. Tetap kita muliakan, kita panggil dia dengan panggilan hormat, panggilan orang tua. Dan kalau kita ketemu sama dia, kita salam. Maka adab terhadap orang yang tidak kita kenal dan orang tua tetap kita muliakan. Karena itu adab Islam, ya. Kita memuliakan orang tua baik itu yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Di antaranya adalah ketika kita memanggil dia, ya, dengan panggilan yang lembut. Kita berbicara dengan dia dengan nada yang rendah, ya, dengan nada yang menghormati, semacam itu. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum ya Ustadz, ahsanallahu ilaikum. Jadi kata Ustadz, perbuatan buruk itu harus diselingi dengan perbuatan baik. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita mencuri uang? Kalau hukumnya apa? Mencuri uang. Mencuri uang. Ya, hukumnya mencuri uang dalam Islam dipotong. Ya, hukum mencuri uang, ya. Maksud hadis itu, ya, setiap orang mukmin itu, ya, setiap dia berbuat salah, dia senantiasa selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang muslim, tidak ada muslim di dunia ini kecuali dia pernah melakukan dosa. Sebaik-baik orang muslim ketika dia berdosa adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita melakukan kesalahan, maka cepat-cepat kita bertobat kepada Allah dan kita berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dengan perbuatan baik tersebut dihapuskan. Nah, terus
dosa itu ya ada kaitannya dengan Allah, ada kaitannya dengan manusia. Dosa mencuri ini dua, kaitannya dengan Allah dan kaitannya dengan manusia. Maka cara taubatnya adalah ketika dia mencuri uang misalnya, maka dia bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dia mengganti uang yang dia telah curi. Ya, dia kembalikan kepada si fulan. Misalnya dia tahu ya si fulan itu pernah dia curi uangnya. Kalau seandainya dia takut bilang langsung, bisa dia kirim orang, utus orang lain untuk mengasih uang tersebut. Atau misalnya dia tahu di mana rumahnya, kemudian nitip sama orang lain dalam bentuk amplop, kasihkan kepada si fulan. Ya. Atau orangnya sudah meninggal misalnya. Yang uang yang saya curi itu, orang yang saya curi itu uangnya dia sudah meninggal, maka kita kasihkan kepada anaknya, keturunannya, ahli warisnya, semacam itu. Seseorang ketika mencuri, maka dia bertaubatnya semacam itu. Dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia mengembalikan harta yang telah dia curi, dia ganti harta yang dia curi. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Soal selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Apakah ada doa khusus untuk meluruskan atau memperbaiki niat doa warid dari Al-Quran atau Sunnah? Tidak ada doa khusus ya seseorang namanya memperbaiki niat, tapi seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, diberikan hidayah ya dalam menuntut ilmu. Makanya di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering mengucapkan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Juga doa yang sering diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Maka seorang berdoa apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Tidak ada doa khusus dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Lalu soal selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Ada orang yang berusaha untuk beradab dan berakhlak yang baik, tapi terkadang pada kondisi tertentu sifat buruknya keluar. Bagaimana supaya tetap istiqomah dalam beradab dan berakhlak yang baik? Ya, disebutkan oleh para ulama ya, ada 7 faktor yang mempengaruhi menjadikan adab orang itu adabnya jelek. Ya, ada 7 faktor. Ini faktor yang datang dari luar, karena bisa jadi akibat harta, disebutkan harta ya, mal, kemudian karena kepakiran, itu bisa mengubah akhlak seseorang. Atau karena dia humum, gelisah apa macam, itu bisa mengubah akhlak seseorang. Atau karena faktor usia, orang kalau semakin bertambah usianya itu bisa berubah akhlaknya, ya berubah akhlak. Nah, tetapi ada faktor yang melekat ya pada diri setiap orang, yaitu al-ghadab, sifat pemarah ya. Sifat pemarah inilah ya yang hampir mengubah akhlak seseorang. Dia tidak berkaitan dengan waktu, ya tidak ada kaitannya dengan waktu. Kadang orang ada sesuatu yang menyebabkan dia marah, akhirnya berubah akhlaknya. Makanya kuncinya adalah seseorang semaksimal mungkin berusaha menahan emosinya, belajar dia bagaimana menahan emosinya. Karena kepakiran ataupun kegelisahan itu jarang terjadi. Itu jarang terjadi, atau usia itu nanti di akhir-akhir ya orang terjadi. Tetapi sifat amarah ini bisa datang setiap saat. Karena kita berinteraksi dengan orang, ada saja hal-hal yang menyebabkan kita tidak enak, menyebabkan kita tidak nyaman, sehingga timbul emosi ya, sehingga mempengaruhi akhlak seseorang. Maka kuncinya adalah Nabi menjelaskan dalam hadisnya adalah taqdab. Jangan engkau marah ya. Kita berusaha mengendalikan emosi kita. Karena faktor marah inilah yang kadang-kadang mengubah akhlak seseorang. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meminta maaf kepada guru yang sudah tiada, yang sudah tidak ada? Ya, di antara seseorang meminta maaf kepada guru yang sudah tiada adalah dengan cara dia mendoakannya. Dia mendoakan ustadz tersebut, guru tersebut, kemudian memintakan ampun untuknya, ya, dan memuji-muji dia di majelis ilmu. Mungkin di tempat dulu pernah kita jelekkan dia, kita puji di majelis di mana dulunya kita menjelekkan ustadz itu, ya.
dipuji ya di tempat tersebut. Seperti itu cara meminta maaf kepada ustadz yang sudah tiada. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Bagaimana cara menjaga rasa semangat kita dalam menuntut ilmu di kondisi atau di antara teman-teman yang tidak serius menuntut ilmu? Iya. Sebetulnya di antara adab ya, seorang juga menuntut ilmu itu adalah dia mencari teman yang baik, mencari teman yang baik. Karena teman yang baik itu mempengaruhi seorang menuntut ilmu. Oleh karena itu kita berusaha ya. Kalian di pondok ini tentu saja temannya berbeda-beda ya, temannya berbeda-beda. Maka carilah teman yang terbaik. Ya, carilah teman yang paling baik ya, teman yang paling rajin ya. Karena bertemanlah dengan mereka. Ya, karena dengan itu membantu kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kuncinya adalah memilih teman, ya memilih teman di saat lingkungan tidak mendukung. Ya, nah, lingkungan tidak mendukung itu akibat kita memilih temannya yang kurang tepat. Maka kuncinya adalah mencari teman yang baik dalam menuntut ilmu, teman yang semangat, teman yang selalu menasihati kita kalau kita dalam keadaan salah, ya. Karena itu teman yang baik, ya, yang menegur kita. Dan biasakan seorang muslim itu wasi'us sadar, ya, luas dadanya dalam menerima teguran ataupun saran ataupun nasihat. Karena tabiat manusia kalau dia dinasihati pasti ada ungkapan kesal dalam hatinya, ada ungkapan tidak senang. Ya, dan itu tabiat, ya, tabiat orang, ya. Dan kita berusaha menghilangkan tabiat tersebut. Ya, berusaha menghilangkan tabiat tersebut. Teman yang baik selalu mengingatkan kita pada kebaikan. Kita misalnya telat sholat, dia mengatakan, kamu kok telat terus, ya. Kenapa kamu telat terus? Dia nasihati kita, maka kita terima. Itulah teman yang baik. Ya. Adapun teman yang jelek adalah yang membiarkan kita di dalam kesalahan kita, membiarkan kita di dalam kemaksiatan kita. Maka itu teman yang jelek. Kuncinya adalah pintar-pintar memilih teman, sehingga dengan itu insya Allah ya menjadikan kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Lalu soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Dulu ketika saya masih mondok, saya pernah mendengar hadis kalau semisal ada orang berbuat kemaksiatan di hadapan seseorang, lalu orang yang melihatnya itu tidak mengingatkannya, entar di akhirat orang yang tidak mengingatkan dia berbuat maksiat agar berhenti akan dituntut sama orang yang bermaksiat. Apakah itu benar, Ustaz? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu tentang hadis tersebut. Wallahu a'lam. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi, tapi ada yang masih mau bertanya mungkin? Baik. Ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi antum ya Ustaz. Bagaimana adab kita terhadap saudara kita yang susah untuk dinasihati? Bahkan justru nasihat yang kita sampaikan malah dijadikan bahan candaan atau mengolok-olok kita. Barakallahu fikum ya Ustaz. Ya, perlu diingat bahwasanya hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad ya sama hidayatul taufik. Ya. Tugas kita adalah menyampaikan nasihat. Adapun orang menerima ataupun menolak nasihat kita itu bukan urusan kita. Ya, tapi yang jadi kewajiban kita adalah menyampaikan nasihat. Karena yang membukakan hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah ingin hendaki dia menerima nasihat kita maka sangat mudah sekali. Ya. Oleh karena itu, kebanyakan orang kadang-kadang dia kecewa terhadap temannya yang dia nasihati, ya. Kenapa malah saya nasihati, malah nasihat saya dijadikan bahan candaan? Karena dia berpikiran bahwasanya apa yang dia sampaikan itu harus diamalkan.
apa yang dia berpikiran, apa yang dia sampaikan itu harus orang itu terima. Nah, itu bukan tugas kita. Orang itu mengamalkan ataupun itu bukan tugas kita, tapi tugas kita adalah menyampaikan dan menasihati orang tersebut. Setelah itu kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat mudah ya menjadikan orang tersebut beramal. Allah sangat mudah membukakan pintu hati bagi orang tersebut. Maka yang penting ya, yang kita yakini adalah tugas kita adalah menyampaikan, memberikan petunjuk, ya memaparkan kepada orang. Setelah itu kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hati kita lapang. Ketika orang ini qadarullah misalnya dia belum mendapatkan hidayah, maka kita tidak berputus asa dari menyampaikannya dan kita juga tidak menjadikan dongkol pada diri kita kepada orang tersebut dan tumbuh pada diri kita rasa iba, rasa kasihan karena seorang mukmin ketika melihat saudaranya bermaksiat atau saudaranya akidahnya tidak benar ya, maka dia memiliki dua, satu benci terhadap maksiat yang dia kerjakan, di satu sisi kita rasa kasihan karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang terpenting yang kita yakini adalah kewajiban kita menyampaikan. Adapun setelah itu kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini dengan menyelesaikan sesi tanya jawab. Maka sekali lagi kita ucapkan kepada Ustadz, jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum atas nasihat-nasihat yang sangat berharga. Dan kami berharap pertemuan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kita. Kalaupun memang Allah belum pertemukan kembali kita di dunia, semoga Allah mengumpulkan kita kembali di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini sudah berakhir acara kita, maka saya sebagai Raisul Jalsah mengucapkan atau meminta maaf kepada para jamaah apabila ada salah perkataan dari saya. Fama sadara khata minni fa minni wa minasyaitan wa ma sadara minni shawab fa minallahi ta'ala. فنختتم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.